Cukup. Maria masih Cukup, Bu. Maria masih ke sana kemari. Dulu dia. Oke. Cari cahaya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Yo, jangan loyo-loyo. 1 minggu kamu ini sudah mau rancangan. Kalau loyo-loyo nanti juga pemaparan loyo-loyo. Tidak ya, saya kira walaupun dalam yang berpuasa tetap saya yakin bisa melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat katanya. Oke, hari ini kita pertemuan kedua sesuai dengan tugas yang saya berikan pada saudara untuk melakukan identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tusi saudara yang menurut saudara dianggap untuk diangkat menjadi masalah dan mencari permasalahan. Saya pikir pasti tidak semua kebagian 10 orang ini untuk memaparkan. Nanti saya sampel-sampel karena di sini banyak guru. Nanti guru kalau cukup 4 ya syukur gitu ya. Tapi jangan takut ya, kita kan masih pertemuan banyak kali. Dan saya yakin kalau kalian ini kan anak-anak milenial yang sudah paham dan sudah selalu sharing dengan teman-teman di angkatan lain yang sudah bisa pertemuan dengan pengampu lainnya dengan model dan tipikal yang sama ya. Mungkin cara dari pengampu yang lain, tapi tujuannya kita sama, antara lain format penyampaian laporan seperti apa sudah sama ya, karena kita juga rapat menyatukan persepsi yang sama bagi pengampu untuk bisa semua seragam gitu ya. Angkatan 97, 98, 100, 27 itu sama. Jadi kita agenda 4 semua sama modelnya dan tata cara penilaian pun kita sama karena kita memberikan pemahaman yang sama bagi penguji untuk bisa memahami apa yang menjadi kesepakatan kita. Oleh karena itu nanti sebentar di akhir-akhir saya akan sampaikan format seperti apa Anda membuat laporan, bagaimana model rancangan, bagaimana laporan akhir, dan bagaimana substansinya. Saya pikir sebelum itu saya ini dulu ya, saya sharing dulu ada 5 slide yang untuk kita lebih memperdalam apa yang harus kita lakukan. Saya Kayaknya mati lampu, Ibu terlempar ini. Berdiri. Salah pencet mungkin, Bu.
Bapak Ibu untuk di kelompok ini jangan takut sama Ibu Dery kalau untuk closingnya, apa namanya ini bimbingan, enggak apa-apa. Kalau takut makin tidak bisa nanti. Terakhir ujian seminar ada yang tidak bisa memberi rancangannya. Ini padahal di kelompok ini saya tahu paling aktif semua. Ya, Ibu sudah masuk ya. Keluar. Gara-gara salah pencet lah Dewi. Saya lihat Ibu kasih keluar. Pencet Taiboro. Sebentar, saya ulangi. Gara-gara kau tadi itu. Bamu pangane. Ya Allah. Laskar 22. Astagfirullah. Bagaimana saya pergi? Cuma Zoom yang terbuka. Iyo. Kenapa mukamu saya dapat lihat? Tunggu sayang, tunggu. Kenapa hilang pulang dia? Tidak mau keluar dia punya share screen itu. Share. Tidak mau dia keluar. Hilang Dewi. Belum keluar Ibu, belum. Belum. Tidak mau keluar screen-nya ini. Madakunnya. Saya aktifkan dulu WA aku di sini. Aktifkan dari situ saja dulu. Tunggu, saya aktifkan dulu WA aku, Bu. Kenapa tidak mau dia keluar ya? Dia nonton ya. Ini Tunggu, Ibu. Apa? Tidak mau keluar dia. Aduh. Sabar. Coba kau keluar. Ya. Tidak mau. Ini sementara aktifkan WA saya, Bu. Kenapa dia tidak mau keluar ya? Nggak doyo dia ini. Penyakit waktu juga cuma sebentar. Hilang lagi. Mau dia Ika? Udah. Coba ulang kau punya itu. Tidak mau. Ibu, saya sementara aktifkan WA juga supaya Ibu bisa kirim ke sini dia punya file. Ada di file itu, nggak mau dia keluar. Hilang terus ya, kenapa ya? Astagfirullahaladzim, naku yamu ya. Keluar lagi dia. Aduh. Coba Kenapa juga WA ini jaringan atau apa ini? Jaringan kah? Tapi jaringan kayaknya nih Bu. Ini saya punya juga tidak bisa buka WA. Iya jaringan. Saya lihat. Aduh. Pesan. Ya, alhamdulillah bisa terkirim. Ibu kalau bisa kirim melalui WA nanti pada saya screen bisa. Dia.
Saya coba bantu. Enggak mau dia Kalau filenya Ibu kirim ke saya, Ada kau lihat di LMS saja. Lihat di LMS. Apa karena anu ini ya? Ya. Nggak mau keluar dia. Astaga. Ih, gila. Apa ini? Keluar lagi nanti ini. Nggak mau dia anu. Apakah karena anu ini ya? Mohon izin Bu, Iya. materinya yang ini Bu, tunggu saya bacakan dulu. Kalau memang Yang ini 5 slide, yang 5 slide. iya, yang 5 slide yang sinkronus kedua. Ya, iya betul. Oh, iya. Saya bagikan saja Bu. Iya, iya boleh. Oke. Kenapa ini? Nggak kelihatan juga. Tertutup. Kenapa nggak mau dia ya? Ya, Ismail, share screen-nya. Pak Ismail di titik share screen-nya. Coba. Tutup itu. Nah, itu sudah. Kasih besar. Kenapa dia enggak mau ya sama saya ini? Sudah. Ini sudah Bu, bisa tampil Ya, Bu? Sudah. Ya. Ya. Oke, hari ini kita ketemu walaupun ini sementara saya punya apa jaringan atau apa bisa keluar ya. Share screen-nya enggak keluar di dalam laptop saya ini. Nggak jaringan tahu. mungkin Bu. Ya, Jaringan atau mungkin berat. Apa? Jaringan. Sudah kau punya muka ini. Ya, pertemuan kita hari ini adalah membacakan penekanan kolom apa keterkaitan dengan mata pelatihan. Jadi ada beberapa kolom, 7 kolom itu yang akan kita bahas di sini dan ini pun yang menjadi bahan paparan saudara nanti ya ketika saudara menyampaikan rancangan. Sebentar, selesai dikembalikan dulu, jangan langsung di sini dulu. Jadi ini pendalaman soal gagasan kreatif yang saya sudah sampaikan kepada saudara untuk saudara buat, dan hari ini saya minta saudara memaparkan nanti seperti apa, kemudian kekaitan tentu isu ini saudara sudah menggunakan analisis pemecahan masalahnya dengan metode apa, apakah fishbone, APKL dan segala macam ya. Tapi saya pikir Anda sudah ngelotok membawa soal teori analisis ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana aktualisasi nilai-nilai berakhlak ini Anda bisa kaitkan dengan apa yang menjadi uraian kegiatan saudara. Ya, jadi kegiatan itu di dalam kegiatan nanti itu ada 5 atau 6. Kemudian bagaimana dari uraian kegiatan itu Anda sinkronkan, linkkan dengan berakhlak. Apakah berorientasi pada pelayanan, apa kompetensi, akuntabel, dan lain sebagainya. Yang penting 7 itu. Nah,
Saya minta di dalam penjelasan itu tidak usah Anda ambil bisa kata kunci saja atau afirmasinya, jangan perilakunya. Lebih baik kata kuncinya, ya. Nanti ketika penjelasan Anda mau menjelaskan afirmasinya ataupun perilaku daripada masing-masing berakhlak itu tidak ada masalah, tapi mempersingkat tulisan itu kita minta kata kunci saja, ya. Kalau memang tuh Anda mau combine dengan afirmasinya seperti apa dari berakhlak itu silakan, ya. Kemudian pendalaman secara mandiri, nah ini untuk asinkronus. Nanti ke depan walaupun ini bukan tugas tapi pasti akan Anda dalami, ya, Anda dalami di dalam rangka penulisan karya itu. Nah, apa namanya? Next, berikutnya saya minta itu kolom berikutnya. Ya, ini yang saya ringkasan konstruksi aktualisasi. Unit kerja di mana, interpretasi isu yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, saya minta nanti Anda menyampaikan di sini hari ini, ya. Isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu. Nah, ini yang saya punya maksud. Kegiatan itu apa? Dari 5 kegiatan, kemudian kedua tahapan kegiatan pertama, contoh ketika koordinasi dengan atasan, dengan mentor, apa saja membawa RPP misalnya para guru, membawa rancangan misalnya untuk penulisan seperti apa, kemudian bagaimana. Nah, ini kegiatan ini Anda kaitkan dengan berakhlak, ya, kaitkan berakhlak, mata pelatihan. Kemudian dari pertemuan tahapan 1, 2 itu bagaimana hasilnya, outputnya apa? Misalnya pertemuan dengan mentor, outputnya adalah hasilnya adalah mendapat persetujuan. Apa persetujuan itu? Dengan pernyataan tertulis atau dengan testimoni, ya, bahwa gagasan pemikiran saudara diterima, ya, bisa dilaksanakan. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan mata pelatihan? Mata pelatihan agenda 3, apakah dia manajemen ASN atau smart ASN? Kemudian bagaimana kontribusi terhadap visi misi organisasi? Nah, visi misi organisasi ini dari visi misi pemerintah daerah. Kalau sekolah, saya kira sekolah pasti visi misi di Dikjar, ya, atau pemerintah daerah. Banyak-banyak ambil visi misi kabupaten kota. Jadi Kabupaten Parigi Motto seperti apa? Dia keterkaitan dengan visi keberapa? Ya. Kemudian keterkaitan dengan penguatan nilai organisasi seperti apa? Nah, nilai organisasi ini kan tidak ada lagi, sudah berakhlak, ya. Nilai organisasi itu berubah menjadi berakhlak. Jadi bagaimana? Tapi tidak bisa dijelaskan nilai organisasi semangat makin tinggi misalnya. Pencapaian hasil di dalam rangka peningkatan minat belajar berhasil. Kemudian dari rumah sakit misalnya untuk peningkatan pelayanan maksimal bisa ditingkatkan. Saya belum tahu apa judul saudara dokter ini, tapi minimal itu ada hasilnya, ya. Kemudian dari UPTD pertanian seperti apa. Nah, ini yang saya harapkan Anda mampu menjelaskan pada hari ini isu-isu yang Anda angkat dan sudah sekali lagi sudah dikonsultasikan dengan mentor. Jadi kalau Anda sampaikan di sini belum dikonsultasikan dengan mentor, wah serba salah, itu tidak boleh, ya. Jadi sudah, karena di sini sudah Anda menulis. Nanti sebentar saya mudah-mudahan tidak ada masalah ini, ya, penyampaian format ini, tata cara penulisan. Tapi kalau kamu tidak bisa ini, minta sama angkatan 97, yang satu kelasmu kan ada 97 toh. Saya sudah kasih itu. Tapi mudah-mudahan bisa. Saya tidak tahu apa persoalannya ini. Lagi ngambek saya punya mungkin apa ya? Apakah kayaknya tidak terlalu ada. Nah, sudahlah. Mudah-mudahan Anda bisa. Kemudian ringkasan konstruksi aktualisasi ini yang akan Anda paparkan nanti. Ketika merancangan seperti apa, kemudian juga di dalam aktualisasinya, hasilnya, seminar hasil, ini juga format seperti begini supaya tidak membingungkan penguji, gitu. Oh, ini keterkaitan ini keterkaitan ini bagaimana visi misi. Jadi kena satu bareng semua. 5 kegiatan itu
breakdown ya, di breakdown dalam satu format yang sama. Kalau ada yang tidak mau pakai format tidak apa-apa, tapi tetap juga dilampirkan bagaimana tahapan kegiatan, bagaimana outputnya ya. Tapi saya pikir lebih memudahkan pakai format seperti ini. Ini bisa paham ini saya jelaskan, ya teman-teman yang lain. Halo. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Jadi kalau bisa ya syukur. Next, lanjutnya. Pak Ismail, sudah jadi co-host dia ini. Jadi ini aktual nilai berhalak pada setiap kegiatan. Nah ini yang saya maksud tadi. Setiap tahapan kegiatan itu, kegiatan pertama, kemudian tahapannya selalu mengaitkan dengan berakhlak. Sudah pasti ada berakhlak 5. Apakah dia adaptif, kerjasamanya, kolaborasinya, pasti ada ya. Jadi tolong Anda membuat bahasa itu yang meyakinkan kepada penguji dan saya bahwa oh iya ini memang betul rangkaian kegiatannya seperti apa, kemudian juga bisa meyakinkan bahwa ini keterkaitan dengan berakhlak, misalnya berorientasi pada pelayanan. Sudah pasti ya ketika Anda menghadap sama pimpinan, sudah pasti juga berakhlak, sudah pasti juga kompetensi, sudah Pak. Ya kompetensi itu mungkin ada peningkatan ya. Untuk Anda ada peningkatan. Kemudian adaptif ya, adaptif, bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan dari kepala sekolah gitu. Kemudian loyal harus loyal, tidak boleh tidak loyal. Jadi bagaimana Anda menjelaskan nanti bahwa uraian kegiatan ada keterkaitan dari berakhlak. Semua kegiatan dan uraian kegiatan itu diimplementasikan dan berakhlak ya. Jadi sekali lagi tidak ada satu kegiatan yang tidak berakhlak ya. Berakhlak apakah harus 7 atau harus 5, tergantung bagaimana bahasa Anda di dalam pemaparan uraian kegiatan itu ya. Jadi tidak memang berharap 7 itu bisa masuk. Saya pikir bisa masuk ya. Kompetensi bisa masuk, loyal bisa masuk, semua bisa masuk gitu ya. Adaptif bisa masuk. Saya kira bagaimana Anda menjelaskan. Nah, tentu dalam hal ini saya minta sekali lagi tolong dikonfirmasikan betul dengan mentor ya, tolong dikonfirmasi. Karena Anda nanti berhadapan dengan mentor. Setelah Anda pemaparan, ditanyakan sama mentor. Mohon konfirmasi, mohon dukungan, mohon pernyataan dari mentor. Nah, dia akan bicara di situ. Di depan kami penguji, di depan penguji maupun saya sebagai coach, bahwa saya mendukung ini. Nah, walaupun testimoni itu pernyataan, tapi membuktikannya Anda buat pernyataan di dalam lampiran kerja itu ya. Lampiran kerja itu ada buat pernyataan, tidak boleh tidak, karena masuk dalam tahapan-tahapan yang menjadi catatan penting. Kalau mentormu tidak setuju, wah sudah salah itu, sama dengan Anda disuruh tulis ulang. Jadi bicarakan baik-baik, dan memang itu yang menjadi kendala di tusi saudara. Itu yang menjadi persoalan masalah di tusi saudara, itu yang Anda harapkan ketika Anda laskar ini, ada yang kondisi saat ini tidak bagus menjadi lebih baik ya, dengan adanya aktualisasi yang Anda lakukan. Jadi selama ini yang Anda rasakan mengajar, apa persoalannya, misalnya kurangnya minat baca, kemudian masalah anak-anak belajar, anak didik belum menyesuaikan dengan prokes kesehatan. Banyak ya, banyak sekali yang ambil masalah lingkungan, masalah literasi, masalah alat peraga. Tapi sekali lagi persoalan-persoalan itu yang Anda angkat adalah betul-betul memang menjadi masalah. Dan yang kedua, bisa dicontohi oleh orang lain, misalnya sekolah lain dengan gebrakan Anda membuat inovasi seperti itu. Aktualisasi itu bermanfaat bukan hanya untuk Anda, bukan hanya untuk organisasi, tapi organisasi lain, misalnya guru-guru lain bisa menerapkan di sekolah. Karena di dalam
di dalam lampiran hasil penilaian itu apakah bisa diadopsi oleh orang lain, bisa diadopsi oleh sekolah lain misalnya. Nanti ada pertanyaannya penguji, ini bisa dicontoh, bisa menjadi contoh misalnya di sekolah Anda menerapkan itu. Misalnya penggunaan sapras untuk olahraga, macam-macam ya, macam-macam. Saya tidak tahu, belum saya dengar judulnya kamu ini seperti apa, tapi rata-ratanya seperti itu. Peningkatan minat belajar, kalau guru agama, cara membaca Al-Quran, macam-macam ya. Jadi ini tergantung bagaimana Anda melihat situasi sekolah Anda, tata cara mengajar Anda, dan kemudian di UPTD juga itu, UPTD pertanian, apa yang paling yang sekarang persoalan, apakah kelangkaan pupuk, ataukah pembinaan kelompok yang tidak jelas, ataukah sosialisasi untuk pemanfaatan lahan untuk tidak alih fungsi, ya bisa saja macam-macam itu ya di pertanian itu. Apakah juga penggunaan pupuk bersubsidi atau kurangnya tenaga penyuluh, bisa ya, bisa Anda angkat itu. Tapi opsinya seperti apa? Misalnya kurangnya pertemuan dengan petani, bagaimana cara Anda untuk tetap aktif dengan petani dengan membuat jadwal seperti apa pertemuannya? Semua harus dibuktikan ya. Persoalan-persoalan yang Anda angkat itu harus dibuktikan dalam tahapan-tahapan kegiatannya. Dan yang pertama dibuktikan, yang kedua bagaimana disinkronkan dengan berakhlak. Bagaimana penguatan nilai-nilai organisasi. Bagaimana penguatan kena dengan visi misi pemerintah daerah yang mana. Bagaimana dengan penguatan nilai organisasi seperti apa. Karena ada juga menyampaikan nilai organisasi, padahal nilai organisasi itu berubah menjadi nilai ASN sebenarnya, nilai berakhlak. Lanjut. Nah, ini asinkronus. Silakan pendalam nilai ASN berakhlak dan aktualisasi setiap tahapan. Ini yang saya punya maksud. Tapi ini tidak usah Anda kerja. Pasti saya yakin Anda sudah kerjakan ini. Anda sudah kerjakan karena Anda mau menjelaskan sama saya seperti ini nanti. Terakhir, sudah ya. Ya. Ya, stop share screen dulu. Kenapa ini selalu ini ada terus? Jangan saya tak keluar lagi ini. Oke, sekarang saya minta Saudara Ismail dulu ya. Saya hargai dia sudah menjadi co-hostnya saya. Tolong Anda sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk penghormatan kepada kami ini, dan kami juga mengapresiasi kepada pemateri ini, Ibu Dr. Randa dari Ganggol MSI. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Baiklah, saya akan mencoba ini hasil pemahaman saya terhadap materi ini. Saya akan coba paparkan. Izin share screen lagi Bu. Ya. Belum kau stop share screen tadi itu. Iya, belum saya kasih keluar ini. Bisa kelihatan Bu? Ya, tapi kasih besar sedikit saya. Ayo. Mas saya lihat itu. Di bawah itu. Di belakang itu. Ya udah baca saja, saya tidak bisa lihat itu. Kecil sekali ya. Tapi untuk kegiatan
tabel rencana aktualisasi ini kegiatan pertama konsultasi dengan mentor. Tunggu, Tahap- judulnya isu-isumu Oh, iya. dulu. Isi dulu yang yang diangkat, mana? Ya, Habis nama, itu, isu yang diangkat rendahnya kemampuan siswa dalam talistung, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian sudah gagasan menggunakan APKL itu, nanti penjelasannya sebenarnya begini, isu itu Anda tampilkan bagaimana Anda menggunakan APKL itu. Ya. oh, ini, Jangan langsung di sini dulu. Nah, iya begini, terus langsung. ya, mengidentifikasi isu-isu di tempat kerja serta gagasan kreatif pemecahannya. Ya, identifikasi masalah selama kami melaksanakan tugas di SD Negeri Sibalago, ada 6 permasalahan yang kami temukan, sebenarnya banyak, cuman yang berhasil kami himpun ini hanya 6. Pertama, kurang optimalnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kelima, rendahnya kemampuan siswa dalam talistung, yakni membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang keenam, kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam melaksanakan tugas. Kemudian penetapan isu, kami menggunakan alat APKL, yakni aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Ini tabelnya. Ini kami dalam bentuk angka dengan kriteria Liker ya. ya, 5 ini adalah maksimal, kemudian yang paling minimal itu angka 1. Nah, ini isu yang tadi kami telah paparkan, ada 6 isu. Kemudian yang mendapat skor tertinggi itu ada 2 isu, yakni isu keempat, belum optimalnya pembelajaran jarak jauh. Kemudian isu yang kelima, rendahnya kemampuan siswa dalam talistung, membaca, menulis, dan menghitung. Itu isunya sama-sama nilainya atau buat nilainya 20. Cuma karena ada 2 isu yang nilainya sama, maka kami menggunakan lagi alat penapis atau tabel USG. Ini ada 2 yang tadi sama nilainya. Kemudian setelah kami lakukan tabel USG ini, ternyata itu yang paling tinggi adalah isu yang kedua, yakni rendahnya kemampuan siswa dalam talistung, membaca, menulis, dan menghitung. Ini kurang lebih hanya beda, total poinnya hanya beda 1, selisih 1 poin saja. Antara Pak Ismail. 2 masalah yang Anda angkat ini bisa Anda selesaikan setelah 1, oke lah, 1 yang pertama. Yang kedua ini bisa Anda selesaikan ketika sudah selesai melaksanakan laskar. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Karena minta keyakinan sama mentormu. Ya, siap. Ya, jangan bilang siap karena pasti ditanya. Ya, siap, karena ini siap. Anda anggap paling krusial kan begitu. Ya, siap. Ya. Oke, lanjut. Ya, menggunakan tabel USG, kemudian mendapatkan hasil bahwa yang paling prioritas untuk dilaksanakan dalam penanganan adalah isu rendahnya kemampuan siswa dalam talistung ini. Kemudian membaca, menulis, dan menghitung, Bu. Menghitung. Apa indikatornya Anda ambil itu? Membuktikan bahwa Anda kurang itu. Karena selama ini pembelajaran yang kami laksanakan di sekolah itu masih banyak siswa yang kurang paham terkait 3 kemampuan ini. Ternyata maksudnya banyak pelajaran yang kami ajarkan mereka tidak paham, ternyata setelah kami telusuri lebih mendalam, kemampuan dasar ini belum dimiliki oleh semua siswa. Kadang masih mengeja, sementara kalau harusnya itu siswa, kan saya, Bu, mengajar di kelas 6, kelas tinggi, itu harusnya di kelas 6 itu mereka sudah bisa menentukan gagasan pokok atau ide paragraf dalam sebuah bacaan. Tapi pada saat saya melakukan pembelajaran, mereka tidak paham, bahkan apa yang mereka baca sendiri mereka tidak pahami apa yang maksudnya mereka baca. Kemudian itu yang pertama dari segi membaca. Kemudian dari segi menulis, nah, kalau sudah terlalu banyak yang mereka tulis,
itu kadang mereka tulisannya mereka sendiri mereka tidak bisa baca. Ini jadi kendala. Anda bisa membuktikan secara kuantitas berapa orang? Kurang lebih 6 orang, Bu. Ya, kalau begitu Anda harus tampilkan ya. Tampilkan bahwa yang kurang tahu membaca 6 orang, yang kurang tahu menulis 6 orang. Oke? Harus secara kuantitas juga harus disampaikan di dalam pembuktian landasan itu. Dari jumlah murid, berapa murid? Kelas 6 saya, Bu, 9 orang, Bu. Oh, 9 orang itu 6, berarti memang lebih banyak yang tidak tahu. Makanya harus buktikan dengan data gitu ya. Ceritamu bagus, tapi datanya berapa gitu. Ya. Jadi harus dibuktikan juga dengan data, tidak boleh hanya cerita-cerita seperti begitu. Nah, di dalam pembuktian kenapa Anda angkat isu itu? Karena kondisi saat ini seperti itu. Nah, ketika nanti Anda yakin, saya tanya keyakinan Anda dengan metode ini, metode yang Anda gunakan ini semua bisa membaca menulis? Dalam 1 bulan Anda ajar ini bisa? Artinya kalau mau dipresentasi, Bu, tidak 100%, tapi istilahnya bisa. Oh iya. 80 sampai dengan 90 bisa. Oh iya, buktikan nanti, buktikan. Jadi 1 bulan Anda, strategi yang Anda gunakan ini kan saya belum tahu apa, dengan cara bagaimana Anda gitu kan? Iya, Bu. Ya, oke, lanjut. Makanya dari awal saya tanya memang supaya begitu ada pertanyaan Anda bisa mencapai berapa, sampaikan di dalam pengujian nanti. Ketika Anda memaparkan ini ketika 1 bulan saya habituasikan, saya praktekkan bahwa bisa mencapai sekian. Itu yang dimaksud dengan adanya perubahan yang signifikan gitu ya. Kondisi yang diharapkan bisa tercapai. Oke, lanjut. Ini pembelajaran untuk semua juga ya, yang lain harus dengar ini. Jadi ada dibuktikan bahwa saya bisa lakukan ini. Nah, bisa secara kuantitas, tidak hanya kualitas seperti bicaranya Pak Ismail tadi, tapi di dalam pengantar itu latar belakang itu harus sekolah ini terdiri sekian, berapa perempuan, lebih bagus begitu. Berapa yang tidak tahu membaca perempuan, berapa supaya ketahuan. Nah, untuk mengukur indeks pembangunan manusia itu dari data yang Anda bikin. Ya, jadi tidak ngarang gitu loh. Kenapa kita sekarang persoalan indeks pembangunan manusia belum mencapai ya? Itu tadi karena data-datanya tidak valid. Gitu. Nah, ini kita berharap tulisan Anda memang valid datanya gitu. Dari 9 orang itu berapa perempuan, berapa laki-laki, mana yang tidak tahu membaca berapa, oh yang tidak tahu menulis berapa, perempuan atau laki-laki, boleh lebih rinci lebih bagus. Gitu ya. Oke, lanjut Pak Ismail. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, kemudian setelah kami mendapatkan permasalahan atau isu yang kami angkat, ada alternatif strategi. Ada 3 alternatif strategi ini menggunakan tabel apa ini? Namara ini, Namara. Nah, 3, pertama home visit atau mengunjungi rumah siswa serta memberikan bimbingan kepada siswa yang masih rendah kemampuannya dalam calistung. Kemudian mendirikan rumah calistung. Ketiga, melaksanakan remedial tentang calistung. Kemudian efektivitas. Pak Ismail, jangan kau tahu calistung itu. Orang kau tidak tahu membaca apa, membaca, menulis dan diterjemahkan saja semua, ya. Ya, oke. Jangan kalistung itu. Kalau orang yang sekolah mengerti, yang dia sekolah maksudnya yang membaca apa ini kalistung ini gitu. Jangan pakai sinonim seperti begitu ya, tetapi terus semua. Ya, lanjut. Ya, dari tabel ini kalau dilihat efektivitas, efisiensi dan kemudahan itu alternatif strategi yang akan saya gunakan itu adalah alternatif yang pertama adalah mengunjungi rumah siswa yang masih kurang kemampuannya dalam membaca, menulis, dan menghitung. Itu yang paling efektif. Ya, paling mengerti bagaimana mengatur 1 bulan. 1 minggu berapa kali? Di uraian itu juga harus jelas ya. Di uraian itu harus jelas loh. Berapa kali seminggu? Apa semua kalistik itu 1 kali dilakukan atau hanya yang tahu membaca saja? Ini
perencanaan kepada 6 orang siswa ini yang belum lancar. Ya, maksudnya saya 6 orang itu apa semua memang tidak bisa membaca menulis ya? 6 itu Bisa membaca dan menulis Bu, cuman masih belum optimal. Karena saya pakai tadi kan belum optimal. Kan tidak bisa, tapi bisa cuman belum optimal sesuai harapan. Karena kelasnya mereka sudah kelas tinggi, tapi kemampuan berpikir mereka tentang 3 ini membaca menulis dan itu masih di bawah umurnya mereka, maksudnya di bawah tidak sesuai antara umurnya mereka atau tingkat kelasnya mereka dengan kemampuan mereka. Itu yang saya maksud. ya, itu maksud saya tadi kan kau bilang 6 orang, apakah perempuan laki-laki? Pertanyaan saya, apakah 6 anak itu tidak tahu membaca? Tahu membaca, tapi efektivitasnya seperti apa? Jaminannya dengan cara seperti apa kamu kunjungan itu? Tugas, suruh membaca atau apa? Suruh membaca. Dengan itu seperti apa suruh membaca? Ini cuma aduh. Jadi suruh ketemu minum kopi saja, tidak suruh apa-apa ya gitu. Jelas ya menjelaskan pertemuan dengan metode apa. Apakah yang membaca Anda juga memakai buku-buku yang bisa saja penguji tanya model-model buku bacaan seperti apa yang kamu kasih baca? Atau singkatan-singkatan, kan ada pelajaran si A, si P. Dia bilang rusak, dia begitu dia jawab jonga. Saja begitu ada bentuk gambar. Jadi saya ingat dulu saya di asrama Makassar, orang ajar mengajar membaca RU, dia lihat rusak, dia bilang jonga. Jadi seperti itu. Baca buku apa? Anda persiapan ya, tunjukkan buku bacaan apa gitu ya? Apakah buku bacaan yang bersuku kata atau apa? Pokoknya mesti kasih lihat itu bagaimana caramu untuk mengajar mereka untuk membaca yang benar dan efektif gitu. Lanjut. Ya, Bu. Ya, sudah Bu. Sampai ya, uraian kegiatannya mana? Yang tadi. Jangan dulu sudah, uraian kegiatannya mana? Yang pertama apa? Konsultasi dengan mentor. Ya, kecil sekali. Terus uraian kegiatan? Tahap kegiatan pertama menyiapkan bahan untuk konsultasikan. Kemudian berdiskusi dengan mentor terkait isu yang ada. Kemudian menulis tanggapan mentor pada saat konsultasi. Tidak usah itu berdiskusi, saya tidak usah tahu berdiskusi. Konsultasi itu sudah menunjukkan pasti kau berdiskusi. 2 kegiatan saja. Siap Bu. Terus RPP, mana RPP? Rancangan pembelajaran seperti apa? Di sini di konsep ini di pertama itu harus ada rancangan pembelajaran atau di mana di kegiatan kedua? Kalau di sini saya tidak muat RPP-nya. Mesti ada rencana pembelajaran seperti apa? Karena kau mau meningkatkan minat baca. Kan guru sampaikan RPP kan rencana pembelajaran. Aduh bahaya nih Bapak guru. Cuman rencananya ini Bu, di luar jam sekolah. Tidak apa-apa, tapi di luar jam sekolah. Tapi kan rencana pembelajaranmu seperti apa untuk di luar jam sekolah? Tidak apa-apa. Tetapi RPP itu kalau toh nanti penguji mengatakan tidak usah pakai RPP, tapi kan kau ada rancangan metode pembelajaran seperti apa dikasih, harus dong. Ya kan begitu. Tidak boleh tidak ada RPP. Bagaimana kau mengajar tidak ada standar yang harus kau sampaikan? Seperti tadi buku bacaan itu nanti dikasih tahu guru saya pakai ini Pak. Di dalam RPP itu kau bilang metode pakai buku apa dengan metode seperti bagaimana, kan ada itu. Atau ke huruf satu-satu disambung-sambung atau apa, enggak tahu saya. Pokoknya metodenya seperti itu. Lanjut. Mesti ada RPP ya, enggak boleh tidak ada. Apa itu diskusi sudah koordinasi, taruhlah diskusi. Ya, lanjut. Kemudian hasil atau outputnya, 1, berusaha dalam mengerjakan tugas dengan baik. 2, mendapat persetujuan atau dukungan terkait penanganan isu.
Kemudian yang ketiga sebagai bahan pelaporan dan arsip terkait penanganan isu. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yang pertama loyal, kemudian yang kedua kompeten, kemudian akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Kemudian ini Bu, kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kalau yang kami lihat, cuma dilihat di internet ini, apakah belum? Ini visi misi Kabupaten Parigi Motong, yakni yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Oke. Lanjut. Ya Bu. Lanjut. Kemudian penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai loyal, menguatkan nilai loyal, kompeten, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Yang kedua, cepat. Orang lain mau membaca juga. Ayo. Kegiatan yang kedua, bertemu dengan orang tua peserta didik. Kemudian pertama menyiapkan bahan yang akan didiskusikan. Kedua, mengajak orang tua siswa berdiskusi terkait kemampuan membaca, menulis, dan menghitung peserta didik, serta memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Tunggu Pak Ismail, tolong bisa nanti di latar belakang itu dari hasil 6 orang itu, angka mereka membaca dan hasil ujian mereka itu kamu bisa bilang bahwa terendah untuk membaca dan menulis. Juga salah satu data ya. Iya. Iya. Jadi data juga mendukung masalah yang Anda angkat. Jadi harus dari hasil ujian mereka hasil ujian triwulan itu kelihatan merendah gitu. Oke? Ya, lanjut. Yang ketiga apa? Kemudian yang ketiga memberikan bimbingan secara individual terhadap siswa yang belum memahami membaca, menulis, dan menghitung. Tahap kegiatan menyiapkan alat dan bahan untuk belajar. Kemudian kedua melakukan bimbingan terhadap siswa yang masih kurang kemampuannya dalam menghitung, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang ketiga memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik dalam mempelajari konsep membaca, menulis, dan menghitung. Outputnya atau hasil yang diinginkan, pertama, siswa lebih mudah dalam mempelajari konsep membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang kedua, agar siswa terus belajar meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, agar siswa belajar dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Oke, 4. Baru 3 itu yang sempat saya susun. Jadi bikin lagi 4-nya seperti apa ya? 5, 6 evaluasi. 5 evaluasi boleh. Ya, jangan terlalu banyak, tapi uraian kegiatannya enggak tidak usah terlalu banyak. 3 boleh, gitu ya. Kalau sampai 4 bingung sendiri kamu terlalu banyak, putar-putar di situ. Baru 3, ya. Jangan lambat ya, nanti saya kira sudah selesai Muhammad. Satu minggu kamu ini apa ya? Di kelompok 97 rata-rata semua selesai sampai pada jadwal. Jadi jadwal itu nanti di petunjuk penulisan nanti dalam rancangan masih per minggu ya, masih per minggu. Kemudian belum kalau yang lain ada minta mulai dari pendahuluan dia sudah bikin, sudah kita lihat pendahulunya seperti tadi latar belakang apa, tujuan penulisan ini apa, manfaat, banyak yang sudah sampai begitu. Ya, supaya nanti begitu pertemuan berikutnya sisa menyesuaikan bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa yang bisa diterima, bahasa-bahasa yang bisa dimengerti ya seperti tadi. Kasih kata-kata singkat itu ya mungkin sama guru mengerti, coba orang lain tanya apa itu tahu kayak gitu. Nah, saya kira sudah Ismail ya, nanti dilanjutkan, jangan sampai tidak Anda guru SDN pantas. Ya udah. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Saya minta stop share screen dulu kamu.
Minta Dokter Dewi. Ya silakan dokter. Guru SD ini contohnya, coba keringat jaya itu Ismail itu. Ayo. Diketawai sama Indah itu. Ya dok, silakan dok. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi pada kesempatan ini saya mengambil judul optimalisasi pencapaian vaksinasi, optimalisasi, bentar, Bu. Salah buka slide. Sudah kelihatan optimisasi pencapaian vaksinasi COVID di wilayah kerja UPTD. Oke. Sebentar, Bu. Kandas. Sudah. Ya, jadi ini Bu, optimalisasi sosialisasi vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Saya sudah buat ininya Bu, saya sudah buat latar belakangnya. Ya, latar belakangnya berapa? Targetnya berapa persen kamu harus capai? Dari penetapan pemerintah daerah berapa? Kalau jadi Bu, saya ambil ini sebenarnya kan mau optimalisasi pencapaian vaksinasi, tapi itu terlalu luas Bu, tidak bisa saya lakukan dalam 1 bulan. Makanya saya ambil optimalisasi sosialisasi vaksinasi, tapi tujuannya itu untuk peningkatan pencapaian vaksinasi, karena background-nya bahwa dari 23 kecamatan, Moutong itu urutan ke-22 untuk pencapaian vaksinasi Bu. Untuk dewasa, kalau untuk anak dia urutan ke-18 Bu. Lansia? Jadi lansia sama dewasa gabung Bu. Jadi dia diurutan ke-22 dari 23 kecamatan. Waduh, paling masih kecil ya? Iya, dua di bawah Bu. Ini menurut data yang per bulan Maret Bu. Per bulan Maret untuk pencapaian anak juga begitu Bu, baru urutan ke-18 dari 23 kecamatan. Nah, jadi saya mengambil isu untuk optimalisasi sosialisasi vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Moutong. Ya. Jadi sebelumnya itu Bu, saya mengidentifikasi isu berdasarkan tugas dan fungsi. Sebenarnya ada 3 isunya. Yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Moutong. Yang kedua, ini berhubungan sama tugas dan fungsi sebagai pelayan kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit, yaitu kurangnya tingkat kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan saat berobat ke Puskesmas Moutong. Untuk isu yang ketiga, berhubungan dengan tugas dan fungsi sebagai pelayan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, yaitu rendahnya kepatuhan minum obat secara rutin pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus sehingga berisiko mengalami komplikasi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Moutong. Nah, untuk menetapkan isu prioritas, saya menggunakan metode APKL. Itu dari 3 isu tadi didapatkan prioritas pertama itu yang pertama, yaitu kurangnya tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Moutong. Ibu Dewi, dari dua permasalahan itu, yang 2 bisa Anda selesaikan juga ketika nanti sudah selesai laskar? Kalau setelah selesai latsar Bu, bisa insya Allah Bu. Ya, misalnya jadi meyakinkan karena nanti ini menjadi catatan penguji kepada mentor dan kepada Anda. Misalnya penguji bilang ini nanti 2 bisa ya disaksikan oleh mentor loh. Atau kembalikan ke mentor. Mentor ini yang kedua persoalan yang dia angkat sekarang.
3 persoalan, yang 1 dia bisa pecahkan dalam 1 bulan, yang 2 ini bisa berikutnya enggak. Ya, Itu Bu, pasti ada insya Allah. pertanyaan nanti. Jadi makanya hati-hati ya, makanya selalu saya tanyakan, termasuk yang lain-lain, hati-hati mengangkat isu-isu yang kedua yang bisa kalian laksanakan. Yang ketiga, isu-isu itu merupakan kewenangan kalian. Jangan yang tidak kewenangan, misalnya harus menyiapkan dokter, tambahan dokter misalnya, ya. Ya. Jangan, itu bukan kewenangan. Harus menyiapkan dana, bukan, tidak bisa Anda intervensi itu karena bukan kewenangan Anda, gitu ya. Kecuali ada usulan, ada form, ada pos anggaran, itu ya tidak ada masalah ya. Ada uraian kegiatan, action plan di rumah sakit itu ada dana itu, gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi untuk penurunan angka kurangnya tingkat kepatuhan. Nah, ini yang gitu ya, rendahnya kepatuhan minum obat. Nah, ini Anda bisa yakin enggak? Bagaimana cara Anda meyakinkan orang tuh selalu minum obat gitu? Bisa saja ditanya penguji gitu ya. Oh iya, Bu. Ya. Oke. Lanjut. Ya, kalau 2 isu ini, Bu, bisa dipakai untuk kedepannya, kayak misalnya penerapan protokol kesehatan, berarti kita di puskesmas itu memperketat lagi, tidak dilayani kalau misalnya tidak menggunakan masker. Kalau untuk yang kedua, kita bisa berinovasi dengan pemberian kartu berobat, Bu. Jadi itu bisa dilihat di situ tingkat kepatuhannya dari kartu berobat. Kalau cuma catatan di puskes kan bisa tercecer. Ini kalau kartu berobat dia bawa tiap hari. Oke, lanjut. Ya. Nah, berdasarkan isu yang telah ditetapkan, saya mengambil gagasan kreatifnya, yaitu optimalisasi sosialisasi vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motong. Untuk merealisasikan gagasan kreatif tersebut, jadi perlu dilakukan beberapa kegiatan yang solusi penyebabnya yang tadi saya sebutkan, melakukan sosialisasi dengan penyampaian langsung pada masyarakat di setiap desa dan forum lintas sektor. Yang kedua, sosialisasi dalam bentuk media edukasi berupa video sosialisasi dan leaflet, Bu. Terus? Jadi untuk uraian kegiatannya, yang pertama melakukan koordinasi dengan pimpinan, kedua menyusun materi sosialisasi tentang manfaat vaksinasi COVID-19, yang ketiga membuat video dan leaflet sosialisasi tentang manfaat vaksinasi COVID-19, yang keempat melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi, yang kelima pelaksanaan sosialisasi, dan yang keenam evaluasi pelaksanaan sosialisasi. Ya. Ibu, sebelumnya saya minta maaf karena untuk ringkasan konstruksinya ini tidak ringkas. Saya pikir diuraikan satu-satu, jadi saya sudah uraikan satu-satu. Nanti diringkas ya, nanti kamu setengah mati membaca. Karena waktu, sekali lagi untuk semua, membaca ketika Anda menyampaikan rancangan itu tidak sampai 10 menit. Oh iya, Bu. Coba Anda hitung waktu. Karena saya akan membimbing saudara bahwa Anda membaca 10 menit. Kadang-kadang belum selesai saya kasih stop karena kita ketepatan waktu, ini 10 orang gitu ya. Jadi Anda bayangkan 10 orang, kalau pemaparan saja, setiap orang sebenarnya jadwalnya itu 45 menit. Ya, jadi Anda membacakan makalah itu, rancangan penulisan itu paling tidak 10-12 menit. Nah, kemudian mentor. Dikasih kesempatan mentor untuk memberikan masukan. Itu 10-15 menit. Nah, penguji yang paling banyak. Ya, kesimpulannya seperti apa? Jadi oleh karena itu yang lain saya ingin sampaikan, hati-hati, jangan terlalu banyak Anda membaca. Akhirnya baru di uraian kegiatan saya sudah kasih stop. Nah, angka nanti mempengaruhi Anda gitu. Bahwa Anda menyampaikan tidak maksimal. Di dalam format penilaian itu bagaimana penyajian Anda? Karena saya juga menulis, saya juga menilai bahwa yang bersangkutan menyampaikan rancangan itu terstruktur dan bisa dipahami. Terstruktur maksudnya bagaimana isu rancangannya, bagaimana formatnya, bagaimana aktualisasinya, bagaimana uraian kegiatannya sampai pada agenda, tahapan agenda. Karena banyak Anda baca, apa tujuan, ada manfaat, ya, masih banyak Anda baca.
belum di latar belakang tadi. Coba dipikirkan betul bicara itu ya. Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat itu seperti misalnya testimoni dari pimpinan atau persetujuan dari pimpinan itu boleh Anda lampirkan aja. Ini ada persetujuan pimpinan terlampir. Tidak usah Anda baca ini testimoni Anda perlu. Ini tulisannya Anda perlu. Anda lampirkan saja dilihat oleh penguji. Ya, yang lain-lain juga perhatikan apa yang saya bilang ini untuk perhatikan waktu pemaparan. Ya, perhatikan waktu pemaparan. Saya banyak teman-teman yang sesama coach itu dia enggak peduli mau apa, pokoknya kita kasih waktu 10 menit lebih cepat lebih bagus. Kalau dia lambat kita kasih stop, kan kasihan kamu. Ya gitu. Jadi Bu, izin bertanya Bu, boleh? Oke. Ya. Bu, jadi kan nanti kan kita buat laporan ini dalam bentuk Word sama presentasi Bu, PowerPoint. Iya. Yang saya mau tanyakan, bolehkah dalam Word kita uraikan seperti ini, tapi PowerPoint-nya kita ambil Oh enggak inti-intinya ya, saja. PowerPoint enggak usah perlu ini, PowerPoint cukup kolom itu saja. Iya, jadi boleh Jadi begini, Word-nya tetap boleh seperti ini Bu, nanti di PowerPoint baru di Ya memang begini, penulisannya iya. harus begini lengkap gitu ya. Oh, Penulisan iya. harus lengkap. Nanti saya sampaikan di pertemuan ketiga kita slide-slide apa saja yang Anda mau sampaikan di rancangan. Ada ya tapi kalau mau lihat duluan, lihat di LMS sudah ada itu untuk slide pertama apa, slide kedua apa, slide ketiga apa. Jadi tidak perlu harus yang ini Anda sampaikan. Cukup tadi format itu tadi yang 7 halaman 1 2 3 4 5 6 7. Itu satu yang kamu baca secara detail. Nah, untuk tujuan, manfaat, latar belakang memang ya sepotong-sepotong latar belakang, tugas guru apa, tugas dokter apa, saya bertugas di mana gitu. Uraian tugas, kemudian visi misi pemerintah daerah, baca itu. Kemudian latar belakang saya mengangkat ini dasarnya, pembuktiannya harus dibuktikan gitu ya. Harus dibuktikan dengan seperti Anda sampaikan tadi, prosentasenya berapa yang orang yang belum vaksin ya di urutan keberapa. Kalau toh mau memang itu lampirkan juga pembuktian data itu yang secara resmi. Iya Bu. Ya, itu maksudnya lebih memperjelas. Sekali lagi waktu harus diperhatikan. Lanjut Ibu Dewi. Ya, jadi untuk yang pertama melakukan koordinasi dengan pimpinan, yang ini saya sudah lakukan Bu. Jadi setelah Ibu kasih tugas saya langsung koordinasi dengan pimpinan untuk menetapkan isu dan menetapkan judulnya. Jadi untuk melakukan koordinasi itu tahapan kegiatannya menyusun konsep, memaparkan rancangan, kemudian meminta saran dan masukan oleh pimpinan dan meminta persetujuan. Ya. Outputnya adalah pimpinan memberikan saran dan masukan terkait dengan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Nah, keterkaitannya dengan mata pelatihan itu masuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, lawyer, adaptif, dan kolaboratif. Dan manajemen ASN yaitu profesional. Kontribusinya terhadap visi misi organisasi itu berkontribusi terhadap peningkat terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi melalui perilaku hidup bersih dan sehat dengan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan optimal dengan pelayanan prima. Ya, lanjut. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu mempersiapkan materi sosialisasi. Itu dalam bentuk banner atau pertemuan atau banner atau materi sosialisasi itu ada 3 Bu. Saya buat PowerPoint untuk pertemuan langsung, video untuk upload di YouTube, sama leaflet itu untuk media sosial Bu. Oh ya, bisa ya, bisa Anda laksanakan 1 bulan. Dalam 1 bulan itu insya Allah bisa Bu. Kalau ya, jadi mengumpulkan bahan materi, melakukan seleksi bahan, kemudian menyusun materi dan meminta persetujuan pimpinan. Outputnya adalah itu seleksi itu tidak usah lagi, kan sudah pertama pertemuan dengan pimpinan, tidak usah yang kedua Bu. Persetujuan pimpinan, tidak usah. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan semua, jangan setiap action persetujuan pimpinan, tidak boleh ya, sekali saja ya. Karena nanti dia evaluasi, kan dia evaluasi di hasilmu. Dari tahapan, bentar saya nyampaikan, dari 1, 2, 3, 4, kan dia akan baca nanti, sebelum kamu menguji kan dia akan baca gitu ya. Hasil evaluasimu. Mungkin ketika kamu berdiskusi dengan dia sudah bahas ini jangan lagi. Tidak usah setiap tahapan itu
minta tanggapan bos, nggak usah ya, nanti terakhir karena dia lihat hasil evaluasimu gitu loh. Oh iya berarti benar. Oke? Ya, Bu. Ya, ya. Kemudian terus sampai 6 Kegiatan untuk yang kegiatan ketiga, bingungan sendiri kalau format pendek karena panjang kamu setengah mati bikin cari iya, Bu. formatnya. Ini tadi yang sudah setelah menyusun, kemudian membuat video dan leaflet tentang manfaat vaksinasi COVID-19. Terus Kemudian kegiatan keempat itu melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi vaksinasi. Yang pertama itu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi sasaran. Kemudian yang ketiga menentukan jadwal dan tempat kegiatan sosialisasi. Dan keempat membuat dan mencetak spanduk kegiatan sosialisasi. Untuk kegiatan kelima pelaksanaan sosialisasi. Untuk tahapan kegiatannya itu melakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi sasaran. Kemudian pelaksanaan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir itu meminta testimoni kepada peserta sosialisasi. Untuk kegiatan 6, Bu, evaluasi pelaksanaan sosialisasi, itu tahapan kegiatannya mengidentifikasi. Evaluasi itu nanti, halo Ibu, Iya, Bu Dewi, evaluasi itu bisa Anda membuktikan bahwa dari tahapan sosialisasi itu bisa mencapai tingkat kesadaran orang untuk melakukan vaksinasi, bisa kok bisa secara kuantitas atau di dalam sosialisasi itu sudah dilanjutkan dengan vaksinasi atau gimana? Jadi sebenarnya saya rencananya setelah sosialisasi langsung lanjut dengan vaksinasi, Bu. Cuma saya Supaya bisa membuktikan ada tingkat kenaikan ya dari. Iya, jadi nanti datanya itu, Bu, yang saya mau sandingkan data sebelum sosialisasi pencapaiannya berapa dan setelah sosialisasi pencapaiannya berapa. Terus untuk evaluasinya juga itu, Bu, minta testimoni dari peserta sosialisasi apakah paham dengan penyampaian sosialisasinya atau tidak, seperti itu. Oke. Ya, jadwalnya sudah? Jadwalnya belum, Bu, karena Oke ya, jadi habis itu nanti Anda buat jadwal 1 bulan. Anda habituasi 1 bulan loh ya. Iya, Bu. Ya, jadi jadwal itu jangan. Dan sekali lagi untuk semua yang angkatan 98, saya minta ketika Anda aktualisasi itu betul-betul melaksanakan tugas, tidak boleh mengajar ya. Nanti alasan ini Anda tidak boleh karena Anda ini sementara izin. Kalau Ibu dokter praktek sudah di sana, ya Anda tahu malam. Yang penting tugasmu selesai. Jangan ada alasan, oh karena saya kerja. Tidak ada. Anda ini dikasih izin gitu ya. Ya, untuk semua, perhatian untuk semua. Karena asik-asik ini sudah lupa. Belum selesai, Bu. Aduh, gimana? Oke, ya terima kasih Bu Dewi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya kira sudah cukup bagus ini. Sekitar 60% sudah termuat latar belakang dan segala macam ya. Oke. Terima kasih. Yang berikutnya saya minta UPTD. Nanti sebentar tadi guru SD. Kalau ada waktu guru SMP. Sekarang minta UPTD pertanian. Pak Arya ya. Bu, terima kasih, Bu. Izin share screen. Sudah terlihat ini, teman-teman? Sudah terlihat? Iya. Tidak kecil. Setengah mati. Ya, lanjut. Baik. Jadi di sini saya mau mengidentifikasi beberapa isu, yaitu ada 5 isu. Yang pertama, itu kurangnya daya beli petani terhadap harga pupuk kimia yang mahal dan belum banyaknya minat petani dalam penggunaan pupuk organik. Yang kedua, itu kurangnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk berkebun dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi petani. Yang ketiga adalah kurangnya pencegahan ini dalam pengendalian hama penyakit pada tanaman budidaya.
Yang keempat adalah kurangnya daya beli pestisida karena harga yang semakin naik dan belum adanya pengembangan pestisida alternatif seperti agen hayati secara mandiri maupun kelompok petani dalam bentuk usaha tani. Yang kelima adalah belum maksimalnya penggunaan alat digital dalam analisis berbagai aspek pertanian guna meningkatkan produksi. Nah, di sini ada beberapa keterkaitan dari isu yang saya angkat terhadap agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Jadi isu yang pertama itu terkait dengan manajemen ASN itu belum maksimalnya motivasi penyuluh dalam melakukan diseminasi teknologi karena sarana dan prasarana yang terbatas. Ya, lanjut. Yang kedua adalah smart ASN, jadi tingginya harga pupuk kimia karena dipengaruhi oleh modal biaya produksi yang tinggi dan ketergantungan pupuk kimia, kemudian kurangnya pengembangan penggunaan pupuk organik oleh petani maupun optimalisasi. Enggak jalan kamu punya, masih satu terus itu. Oh. Oke, sudah? Enggak jalan. Terus yang kedua apa? Oh, yang kedua. Kemudian kurangnya pemanfaatan ya. Ya, yang kedua lanjut. Terkait dengan isu manajemen ASN. Yang ketiga masih terkait dengan manajemen ASN. Kemudian yang keempat terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian yang kelima adalah terkait juga dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kemudian dari isu-isu yang ada, saya menggunakan alat analisis APKL. Nah, di sini saya menggunakan kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi ada 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah kurangnya daya beli petani terhadap harga kimia yang mahal dan belum banyaknya minat petani dalam penggunaan pupuk organik. Kemudian yang isu yang keempat dan isu yang kelima. Setelah itu saya lanjutkan dengan analisa alat menggunakan USG. Jadi dari analisa ini maka yang terpilih adalah isu nomor 2 sebagai isu yang menduduki peringkat pertama, dan berikut di bawahnya adalah keterangan skor mengenai tabel USG. Ya, tahapan kegiatannya seperti apa? Ya. Nggak usah dijelaskan ini, nggak usah. Ya, lanjut. Baik, Bu. Tahapan kegiatannya, Anda membuktikan kurangnya daya beli dari mana, Dek? Jadi di sini karena ini masuk dalam latar belakang ya, Anda buktikan secara kuantitas maupun kualitas. Ya, jadi yang pertama mungkin caranya saya nanti adalah menggunakan kuesioner, Bu. Jadi saya mengambil sampel beberapa petani terkait dengan harga pestisida yang ada saat ini, Bu. Karena seperti yang kita ketahui dengan meningkatnya berbagai macam kebutuhan bahan bakar ataupun kebutuhan lainnya. Sebentar Pak Arya, kurangnya daya beli masyarakat terhadap pupuk itu apa indikatornya Anda mengitu? Apa yang maksudnya gini, Bu, indikatornya itu kemampuan petani itu dalam membeli pupuk maupun pestisida itu, Bu, maksudnya. Artinya hasil sebentar dulu, dari hasil apa? Horti atau tanaman pangan ini? Padi. Rencananya saya adalah di tanaman horti. Ya, kalau tanaman horti berarti Anda menyampaikan bahwa hasil tanaman horti itu tidak maksimal, misalnya dari sekian hektar yang ditanam bawang atau tanam buah atau tanam sayur tidak berhasil karena kurangnya penggunaan pupuk, begitu kan, begitu? Iya, iya. Ya, jadi harus ada pembuktian itu, jangan cuma bilang kuesioner, tidak menjadi memang bagus, tapi Anda membuat latar belakang. Kenapa? Karena kondisi yang Anda lihat saat ini bahwa horti itu tidak sesuai dengan harapan, ya. Apalagi kamu menyatakan bahwa kamu daerah penyangga, hati-hati loh. Yep. Daerah penyangga menjadi Indonesia Timur, di Balikpapan sudah pergi magang ke sana. Baik-baik. Jadi kalau horti, berapa sebenarnya yang Anda harus inginkan hasil produksinya? Karena mendukung daerah penyangga. Ya. Karena sekarang penguji nanyanya kamu seperti itu, hati-hati, harus jelas ya. Menurut kamu Pak Arya, yang pantas apakah atau kamu lebih bagus menjadi sampel di kabupaten mana, di kecamatan mana gitu. Jadi bisa target. Ya, kebetulan saya di Kecamatan Kasimbar. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau di Kecamatan Kasimbar, ambil sampel Kecamatan Kasimbar.
Berapa target Horti? Ya, berapa biasanya yang harus kamu hasilkan di situ? Atau buah atau apa? Nggak tahu saya. Pokoknya kamu yakinkan bahwa dengan memberikan rangsangan motivasi untuk membeli pupuk itu bisa menghasilkan Horti yang baik. Oke? Ya Pak Arya, bisa ya? Ini Bu, mungkin saya sedikit ini Bu. Jadi yang saya ingin angkat di sini Bu, karena di pupuk di urutan kedua, jadi yang saya angkat di sini adalah mengenai pestisidanya Bu. Pestisida yang saya maksud sini adalah pestisida nabati, karena di sini saya melihat petani-petani kita dominan menggunakan pestisida kimia Bu. Nah, jadi karena harganya yang sudah mulai meningkat, makanya di sini saya mencoba artinya alternatif lain yang artinya bisa membantu untuk petani bisa tetap melakukan kegiatan usaha tani, di samping itu juga ramah lingkungan. Ya silakan aja mau pakai pupuk. Jadi ada misi menjadi pupuk yang lain ya, di samping pupuk yang seharusnya. Ya Bu. Menjadi menggunakan pupuk yang lain. Kalau pupuk Bu, kan kita ada 2 jenis pupuk Bu. Maksudnya pupuk. Ini sekarang meningkatkan apa judulmu tadi? Judul saya ini Bu, pengembangan agen hayati dalam pengendalian hama untuk menghemat biaya pembelian pestisida dan menumbuhkan peluang usaha dengan optimalisasi media digital. Oh, jadi saya pikir untuk penggunaan pupuk tadi, karena tadi yang pertama penggunaan pupuk. Tidak, di sini kan saya coba jelaskan tadi Bu, maksudnya dari analisa saya itu kan peringkat pertama tadi mengenai pestisida Bu. Nah, jadi saya lanjutkan ke rancangan saya, jadi seperti ini hasil. Ya lanjut. Baik. Kemudian yang seperti tahapan teman-teman sekalian, mungkin di sini saya juga terlalu menjabarkan mengenai keterkaitannya seperti yang punya Ibu Dokter. Kemudian di sini saya belum menegaskan di penguatan organisasinya terhadap nilai-nilai berakhlak. Jadi yang pertama kegiatannya itu melaksanakan konsultasi dengan mentor. Jadi tahapan kegiatannya menyiapkan bahan diskusi. Ya kelihatan di sini masih ini fishbone-mu. Sudah Bu? Belum. Fishbone terus yang kelihatan. Tuh waktu Dek. Kenapa ini waktunya? Iya. Yang pertama kegiatan ya, kurang tidak sedikit lagi waktu ini. Oke Pak siapa namanya? Sudah Bu. Udah kelihatan, udah selesai aja dulu, berhenti aja dulu. Nanti kamu punya kegiatan karena kamu sudah menjelaskan bahwa belum sempat diuraikan. Oke, saya mau sampaikan dulu bahan yang Anda harus yang Anda harus copy ya, harus copy untuk mudah-mudahan bisa keluar ini. Dewi, jangan kelihatan mukamu dulu, Dewi. Ya, ini di copy. Rupanya sudah bagus temukannya. Di copy ya, di copy. Kalau yang tadi Ibu Dokter sudah bagus bikinnya. Ini nggak usah pakai nilai-nilai dasar langsung begini dia ya, judul nilai dasar. Oke. Kemudian yang kedua pelatihan oke. Copy ya, copy. Lembar persetujuan evaluasi rancangan. Copy semua, copy. Oke, harus sama ya, jangan beda-beda. Kemudian ketiga, lembar persetujuan hasil perbaikan, evaluasi rancangan. Nanti ini terakhir ini. Ini isinya penguji dan segala macam. Kata pengantar, kemudian oke, copy. Tidak ada saya masukkan LMS ini.
Lembar persetujuan. Lihat daftar isinya. Fotokopi. Kopi. Bab 2, rancangan, nilai-nilai dasar. Kamu harus jalankan itu yang sudah baku, itu smart, dan segala macam. Kedudukan dan peran. Kemudian yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Lihat ya. Peraturan yang sesuai dengan diangkat, kondisi saat yang dirancang, dan akurat. Data yang diharapkan. Nah, isi. Oke. Tugas dan fungsimu di mana. Ini contoh untuk guru ini ya. Kemudian tujuan aktualisasi. Manfaat, ini harus ada semua. Kemudian bab 3 adalah ini nilai. Ini yang maksudnya tadi. Kamu lihat nilai-nilai dasar ASN yang ini saja yang kamu copy, tidak usah ulang-ulang. Kemudian kedudukan, nah, nanti Anda jelaskan di sini. Kemudian analisa isu APKL seperti tadi. Rancangan kegiatan A, ini tadi ya. Kalau pakai ini kan cepat sekali, tidak usah panjang-panjang. Jadwal sampai di sini selesai. Oke, saya stop share screen. Sudah difotokopi semua? Halo? Sudah didapat, Bu. Hah? Sudah ya? Share Bu di screen. Oh, sudah tuh, sudah. Ya, oke. Saya kalau kau tidak dapat, memang saya tidak masuk di LMS ini, minta sama angkatan 97. Hampir sama penulisan kalian semua ya. Nah, ini waktu kurang 5 menit. Yang guru SMP siapa? Saya. Nah, ya, silakan. Mukanya lebih dulu ini Ibu Indah ini. Coba Indah SMP. Dewi punya muka dia agak terus tuh. Belum lagi 10 menit Dewi. Ayo cepat ya. Jangan takut yang lain ya, masih ada waktu pertemuan kita, masih ada waktu. Ini hanya gambaran. Tadi guru SD, ini guru SMP. Apa judulmu? Apa yang kau angkat? Isunya ini Bu. Tunggu Ibu. Kok ini mancing ya? Lihat kecilnya aku dong. Tunggu Bu, tak kancing. Astagfirullah. Oke, sudah terlihat Ibu. Kecil sekali ya. Apa isunya? Iyalah. Tidak optimalnya penggunaan buku paket matematika disediakan oleh sekolah. Kemudian kedua, tidak disiplinnya yang melaksanakan tugas PR. Yang dari 3 ini mana yang Anda angkat? Oleh guru. Yang saya angkat yang terakhir Ibu, yang rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Oke. Ada hasil evaluasimu jadi catatan? Jadi latar belakang seperti tadi? Hasil latar belakangnya belum ada Ibu, cuma memang kebetulan karena saya mengajar di kelas 7 dengan kelas 8 itu hampir semua kelas itu rendah-rendah nilai matematikanya Ibu. Iya, ada kau lihat rendah dari 4, misalnya berapa tiap sekolah kelas jumlah orang? Di bawah 50% Ibu. Iya, di bawah 50%. Nanti dibuktikan latar belakang itu kamu jelaskan. Kenapa kamu angkat kurangnya minat belajar matematika ini? Karena hasil evaluasi dari jumlah siswa yang dapat angka sekian-sekian. Itu yang meyakinkan bahwa memang Anda harus lakukan peningkatan ini, ya. Ya, jadi teorinya, tekniknya dengan apa? Tekniknya dengan menggunakan ini, Bu. Alat peraga. Tidak, Ibu. Saya tidak menggunakan alat peraga, tapi di sini karena alasan saya kenapa siswa itu rendah nilai belajarnya, hasil belajarnya pertama karena mungkin pembelajaran itu yang monoton, Ibu. Pembelajaran monoton, kemudian ada di sini di Fishbone, Ibu. Ini. Jadi yang pertama, rendahnya hasil belajar itu dipengaruhi pertama pembelajaran yang tidak tuntas. Jadi karena COVID-19 kemarin, pembelajaran tidak sepenuhnya optimal,
Makanya beberapa materi itu tidak tuntas. Sementara matematika itu dia selalu keterkaitan antara materi sebelumnya dengan yang akan dilanjutkan. Seperti itu, Bu. Kemudian rendahnya inisiatif belajar siswa. Jadi siswa itu di kelas tidak aktif, Ibu. Jadi hanya sebatas misalnya saya menjelaskan, mengerti, diam, seperti itu. Jadi sehingga itu yang menyebabkan mereka itu malas tidak mau bertanya. Jadi hasil belajarnya juga rendah. Jadi kalau tidak tahu ya diam saja. Seperti itu mereka. Sehingga tidak ada yang mau bertanya kalau tidak tahu. Jadi hasil belajarnya rendah. Sehingga saya berkesimpulan bahwa mungkin metode belajarnya yang harus diperbaiki. Jadi tidak hanya sistem ceramah. Jadi saya mengajar, mereka mendengarkan, tidak seperti itu. Jadi harus digabungkan antara sistem ceramah juga dengan penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran, Ibu. Metode pembelajarannya seperti apa? Maksudnya kamu contohnya apa? Yang saya pakai di sini Teams Games Turnamen, Ibu. Jadi anak-anak diajak bermain juga, tapi belajar juga. Oh iya, oke. Anda kasih lihat contohnya tim Screamen itu tim gamesnya itu seperti apa ya? Oke, bisa ditampilkan nanti ketika Anda merancang itu. Bisa? Bisa itu. Oke. Tidak apa-apa kalau dalam bentuk video lebih bagus lagi. Kamu tampilkan ini mainan begini. Jadi penguji oh iya mainannya seperti ini. Oke. Ya, lanjut di kegiatan. Iya, kegiatan coba. Ini kurang 3 menit ini udah. Mana kegiatannya? Ini sudah lakukan koordinasi. Oh, tidak pakai kabel kamu? Pakai ini, Bu. Mana dia kelihatan ini? Belum kelihatan. Ini mana? Saya sudah buka ini, Bu, tabelnya. Tidak kelihatan, kamu lihat apa? Kandas kayaknya lagi. Iya, mungkin jaringan ini. Jangan sekandas hatimu ya. Tidak dapat lihat. Coba kau baca saja di tabel itu. Aduh. Bu. Jadi gagasan tadi saya menggunakan model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Kemudian kegiatannya itu yang pertama melakukan koordinasi dengan mentor. Jadi tahapan kegiatannya saya melakukan koordinasi dengan mentor dan juga teman sejawat, Ibu. Jadi kebetulan ada guru matematika lain, jadi saya juga minta pendapatnya. Kemudian hasilnya RPP belum saya buat, Bu. Jadi mesti ada RPP. Tapi di tahap kegiatan ini sudah saya buatkan sintaksnya, Ibu. Oh iya. Sistem apa itu? Jadi itu Pak, sistem apa? Ininya Bu, langkah proses penggunaan TGT-nya itu seperti apa? Langkah-langkahnya, Bu. Kayaknya kau bilang sintaks saya tidak tahu, saya bukan guru sintaks. Mohon maaf, Ibu. Ya. Jadi langkah kegiatannya, Ibu, kalau menggunakan TGT. Ya, jadi sekarang dari setiap kegiatan itu kau sudah bisa mengaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, kemudian dengan ASN berakhlak. Bisa ya dari uraian kegiatan itu. Jangan memperbanyak terus kau setengah mati ya. Tidak, Bu. Saya mengambil kata kuncinya saja, Bu. Oh iya, bagus. Itu kata kunci memang lebih sederhana tapi itu memuat. Kalau pakai afirmasi apalagi perilakunya yang mau diangkat. Aduh, penuh satu tempat. Oke, jadi jadwal belum juga kamu bikin baru. Jadwal belum, Ibu. Oh iya, jadwal 1 bulan, hati-hati ya. Berikutnya nanti pertemuan terakhir saya minta insya Allah nanti yang sudah memaparkan ini saya cuma minta lihat kelengkapan keseluruhan, tidak usah dibaca tapi ini sudah lengkap gitu. Jangan nanti Anda menyampaikan kerancangan maupun nanti pertemuan ketiga saya sampaikan slide-slide apa saja Anda tampilkan pada rancangan. Sebenarnya tadi yang dokter punya itu sudah bagus ya, rancangannya seperti apa. Kemudian Ismail dia cuma tahapannya belum jelas. Sudah bagus, tapi belum semua, rata-rata masih sekitar 40-50%. Oke, terima kasih Ibu Indah. Iya, Ibu. Ya, berarti yang lainnya kan paling banyak guru kamu ini. Jadi SMP sudah, SD sudah. Apalagi? Stop share screen Indah. Stop share, Bu. Iya.
Oke, yang lain Arya sudah, Muhammad nanti ya, karena waktunya sudah mau selesai. Itu Dewi punya muka sudah ada situ. Ibu. Itu. Siapa mau bertanya Muhammad? Ya, selesai Dewi, habis. Ibu, 4 saya menit Masih lagi. ada 5 menit, 4 menit lagi, Bu. Nah, 4 menit. Masih Kalau ada begitu waktu. Muhammad mukanya sudah muka memelas. Coba Muhammad. Apa judulmu? Cepat. Kalau mau cepat Judul itu saya cepat. Bu, optimalisasi minat baca siswa melalui e-library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4 Tinombo, Bu. Apa? Melalui Optimalisasi minat baca siswa melalui e-library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4. pertanyaan saya, semua World Education itu sudah punya HP semua di situ muridmu? Sudah Bu, sudah. Cuma akses untuk buku mata pelajaran dan buku bacaan lainnya yang bersifat fisik itu Bu masih sangat terbatas. Jadi oleh karena Jadi itu saya dengan Google bisa dapat semua. Bukan Bu, saya buatkan di Google City itu semacam room perpustakaan itu e-library. Nah, di dalamnya itu ada kumpulan buku-buku yang bisa diakses baik itu buku paket dan buku bacaan lainnya. Jadi diharapkan nanti kalau ada pembelajaran tidak ada lagi alasan oleh siswa bahwa tidak ada buku paket dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan ini. Kamu bikin perpustakaan kecil melalui sistem. Iya, e-library namanya Bu. E-library, ya itu untuk perpustakaan. Oh, kasih cantik itu. Siap Bu, siap. Jadi oke. Kegiatanmu kalau memang itu, saya mau tanya, dalam 1 bulan bisa? Bisa Bu. Bisa. Kemudian di latar belakang, saya tanya aja dulu nih, latar belakangmu bisa membuktikan seperti apa sehingga kau menggunakan itu? Apa persoalannya yang paling krusial? Ya persoalannya bisa tadi membuktikan secara kuantitas? Iya, persoalannya tadi itu Bu, dari keterbatasan buku fisiknya. Dan kelebihan berapa dari buku fisik yang ada situ? Halo, buku fisiknya berapa? Kau bisa buktikan? Kalau misalnya dari saya kan mengajar di kelas 8 Bu. Kalau saya jumlahnya itu kelas 8 kan cuma sedikit siswanya 26. Kurang dari 50% Bu yang bisa dibagikan ke siswa. Seperti buku apa? Kasih tahu bukunya apa? IPS Bu, saya mengajar IPS. Makanya tadi buku apa? Buku apa? Buku agama. Jelas diperjelas. Ya. Iya Bu, begini bahaya Bu, Bapak guru ini. Penjelasannya Bu, e-library ini sebenarnya bukan hanya untuk pembelajaran IPS, tapi ini library untuk sekolah, jadi memuat seluruh mata pelajaran dan judul-judul buku bacaan lainnya, baik itu novel, fiksi dan dengan judul-judul di luar dari mata pelajaran Bu, yang sesuai dengan dana SMP. Perpustakaan kecil tapi dalam bentuk sistem. Atau kau ini, saya juga bahan sama saya ini kasihan. Jadi, oke, cuma saya kasih tahu kamu ya dalam bentuk apa? Fiksi misalnya. Ini saya mengantisipasi saja ketika pertanyaan. Buku apa misalnya dari matematika? Buku apa yang kamu tampilkan? Kemudian dari IPS apa? IPA apa? Untuk memperkaya librarimu itu. Ya, jadi novelmu novel apa? Ya mesti dikasih tahu, bukan cuma bikin format begitu tapi tidak kelihatan. Anak-anak buka enggak jelas judulnya apa. Iya Bu, kamu jadi memberikan library itu harus lengkap, jelas, nama. Mohon izin 21 detik lagi Bu. Ya. Sementara jadi saya kira ya Pak Iya. Muhammad jangan bikin yang tidak jelas ya. Jangan bikin tidak jelas, harus diperjelas. Ya. Library-nya seperti apa, matematikanya buku apa, IPS-nya, karena dia anggap itu perpustakaan kecil yang berdasarkan sistem. Makasih Bu, makasih Bu. Kita kembali. Oke, sudah